Sarah, aku masih tidak percaya pada mereka. Aku yakin ini cuma jebakan mereka saja. Kenapa tiba-tiba sekarang mereka baik sekali pada kita? Iya, Diji. Aku juga merasa aneh kenapa mereka tiba-tiba berubah baik dan minta maaf pada kita. Aku yakin mereka pasti ingin menjebak kita. Karena sikap mereka sangat aneh tadi. Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Tapi aku tidak bisa menolak permintaan mereka, Diji. Kalau mereka benar-benar minta maaf dan berubah bagaimana? Iya, itu kan katamu, Sarah. Tapi kamu tenang saja. Aku punya ide untuk kita berdua berjaga-jaga supaya mereka berdua tidak bisa macam-macam pada kita. Aku punya sesuatu, Sarah. Memangnya kamu punya ide apa? Bubuk cabe. Bubuk cabenya mau kita pakai untuk apa? Kamu ini ada-ada saja. Ya sudahlah, siapkan saja rencana itu. Iya, Sarah. Untuk senjata kita. Jadi kalau mereka berbuat jahat, kita bisa melawan mereka dengan menyiram ke matanya supaya mereka kesakitan. Ya sudah, aku bereskan baju dulu ya. Kalau kamu tidak setuju, tidak apa-apa, biar aku saja yang buat. Iya, Diji, aku mengerti. Tapi ya sudah, kalau memang itu untuk berjaga-jaga ya kita harus siap. Iya, aku ambil dulu ya ke dapur. Iya, ayo. Kalian udah siap? Iya, ayo. Ya udah, tunggu apa lagi, kita langsung jalan ya. Ayo, Diji. Ayo cepetan yuk. Sarah, kamu duduk di depan aja ya. Jangan, Ma. Saya di belakang saja sama Diji. Iya, aku dan Sarah duduk di belakang saja, Tante. Tidak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Yuk. Jadi sejak 10 tahun itu Dokter Nadia udah tinggal sendirian? Ya, aku juga baru mengetahui itu. Aku kagum banget loh sama dia. Aku salut banget. Dia itu bisa ngadapin masalahnya ya sendirian seberat itu. Itu benar, aku juga belum pernah melihat perempuan sehebat dia. Meskipun dia kehilangan semuanya, tapi dia tetap berjuang untuk orang lain. Dan dia bekerja keras jadi dokter hanya untuk menolong sesama. Syakti, Ya, bisa nggak setelah Sarah tinggal di sini itu kita ajak Dokter Nadia untuk makan malam bersama? tentu. Nanti kita bisa atur. Tapi nanti aku akan antar kamu dulu ke rumah Sarah. Oke. Oke? Siang Nyonya. Masih kepanasan nih Nyonya. Syakti ada? Ada Nyonya. Bagus. Ayo, masuk ke dalam. Kalian jangan takut. Sekarang kalian percayakan sama kita? Kalau kita nggak akan bohong sama kalian. Sarah, kamu masih ingat kan dengan rencana kita tadi? Tetap hati-hati. Iya. Hari ini pasti akan jadi sandiwara babak akhir yang menegangkan. Syakti, kamu kaget ya? Loh, kok pada diem gini sih semuanya? Oke, biar mama yang kenalinnya satu-satu. Ini istri kamu ya. Raya, ini Sarah. Istrinya Sakti yang pertama. Dalam hitungan detik, Raya pasti akan tampar perempuan ini. Sarah, kamu panjang umur banget. Baru aja tadi pengen aku jemput. Kalian udah saling kenal? Iya, aku udah saling kenal.
Makasih ya, Ma. Tadi aku nggak yakin loh kalau Sarah itu mau tinggal di sini. Tahu-taunya Mama udah jemput. Gak apa-apa sayang, Mama ini kan cuma bantuin kalian. Tapi Ma, bagaimana Mama bisa mengenal Sarah? Syakti, ini kan Mama kamu, gak ada sedikit pun yang bisa kamu sembunyiin dari Mama. Syakti, Raya, Sarah, kalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Mama sama Zina mau masuk dulu ya. Iya, Ma. Yuk, Sarah, Digi, anggap aja ini rumah sendiri ya. Ayo. Sarah, aku berharap kamu senang tinggal di sini. Karena kamu akan tinggal di sini selamanya. Insya Allah, Sakti. Terima kasih ya, Raya. Aku bahagia sekali melihat kalian bisa akur seperti ini. Semoga kebahagiaan ini untuk selamanya ya. Yaudah yuk, kita langsung ke kamar. Iya. Itu sketsa gambar aku kan? Kenapa ada di situ? Oh iya, aku yang menggambarnya. Kamu? Kok bisa? Dan aku juga Ya. yang masang di sini. Terima kasih ya. Terima kasih Raya. Meskipun aku belum di sini, ternyata kalian sudah menghadirkan aku di antara kalian. Terima kasih. Aku benar-benar merasa terharu. Kalian berdua benar-benar orang yang sangat baik karena sudah menerima kami di rumah ini. Dan aku merasa bangga sekali dengan kau dan Raya. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga kebahagiaan ini abadi. Amin. Iya. Ya ampun, kenapa kita jadi sedih seperti ini? Sudah lupakan. Oh ya, aku mau tahu di mana kamarku. Yaudah yuk, kita langsung ke atas ya. Cek kamar kamu yuk. Ayo. Kamu tidur di sini ya. Mulai malam ini resmi jadi kamar kamu. Aku tidak bisa tidur di sini. Loh, kenapa? Kamu nggak suka ya sama kamar ini? Ini kan kamar kamu dan Sakti. Sarah, kamu itu kan istri pertamanya Syakti dan kamu itu lebih berhak atas kamar ini. Kedatangan aku ke sini bukan untuk menggantikan kamu ataupun merebut dia dari kamu. Aku ke sini ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga di sini. Iya, aku ngerti kok Sarah. Dan aku itu nggak pernah ngerasa kalau kamu itu ngerebut posisi aku. Sial! Aku nggak ngerti, Mah. Kok bisa-bisanya mereka kenal sama Sarah ya? Syakti itu dibohongin kita. Dan dia mesan di luar tuh udah lama kayaknya. Kita jadi masuk perangkap kita sendiri sekarang. Semuanya kacau berantakan. Terus kita harus gimana sekarang, Mah? Hah? Semua orang jadi belain Sarah. Enggak. Masih ada satu orang lagi yang bisa kita harapkan. Siapa, Mah? Papa kamu. Papa kamu bisa kita harapkan sekarang. Iya. Mama bener. Papa. Ayo kita temui papa kamu sekarang. Ayo. Pak. Iya. Pak, ini ada berita besar, Pak. Berita apa? Syakti, Pak. Syakti sudah menikah di Nepal. Hah? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan loh. Pak, tapi Mama bener, Pak. Dan yang lebih parahnya lagi, Syakti lagi bawa istrinya ke rumah ini, Pak, sekarang. Gak mungkin Sakti berbuat begitu. Mama juga baru tahu, Pak. Dia itu merahasiakan pernikahannya sama kita semua. Ya tapi gak mungkin lah Sakti berbuat begitu. Tapi itu kenyataannya, Pak. Syakti itu sudah bohongin kita semua. Iya, Pak. Kalau Papa nggak percaya, Papa tanya langsung sama Syakti. Mungkin dia udah sampai ke rumah ini, Pak, sekarang. Bentar ya. Sakti! 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 Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu udah bohongin Papa. Kamu benar sudah nikah di Nepal. Iya, Pak. Dari mana Papa tahu? Kamu tuh... Pak, Papa kenapa, Pak? Papa, Sakit jantung Papa kumat. Kita ke dokter aja ya, Pak?
Saya baik-baik aja. Kenapa kamu berani bohongin Papa? Hah? Iya Pak, tapi bagaimana Papa bisa tahu? Itu perempuannya yang kamu bawa dari Nepal. Kamu berani bawa ke rumah sini? Iya Pak, dia namanya Sarah. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan pernikahanku dengan Sarah Pak. Tolong Pak, dengarkan penjelasanku dulu Pak. Memang itu yang sebenarnya terjadi Pak. Bukannya aku berniat untuk merahasiakan pernikahanku dengan Sarah di Nepal Pak. Tapi memang ada hal yang tidak mungkin aku katakan saat itu Pak. Dia sudah menolong aku dan aku menjadikan dia istriku Pak. Tetap saja itu namanya membohongi. Membohongi keluarga ini. Kamu tahu kan bagaimana Pak Baryadi itu sama Papa? Hah? Bagaimana saya berutang budinya sama dia? Bayangan, kalau nggak ada Pak Baryadi, kita sudah tinggal di mana, kamu tahu? Maafkan aku Pak. Aku tidak punya pilihan lain saat itu Pak. Kamu bayangkan apa yang terjadi sama Papa? Mau taruh di mana muka Papa ini? Kamu tahu bagaimana keluarga Baryadi sudah menolong Papa, menolong keluarga ini. Coba bayangkan, beraninya kamu bawa perempuan itu ke rumah ini. Tolong Pak, jangan salahkan Sarah Pak. Bagaimanapun dia istriku. Istri? Kamu sebut dia itu istri di depan istrimu? Hah? Kamu... Pak, maafkan aku tidak bermaksud seperti ini Pak. Pak, aku... Sarah, kamu jangan takut, Sarah. Ingat, kamu gak sendirian di rumah ini. Kamu harus yakin, Papa pasti akan bisa menerima kamu, sayang. Iya, Ma. Terima kasih. Sekarang Mama masuk dulu ya. Papa ada sakit jantung. Kamu yang sabar ya. Tenang aja. Papa cuma emosi sesaat kok. Iya. Aku malah jadi tidak enak. Aku sudah membawa masalah untuk keluarga ini. Seharusnya aku tidak datang. Aku jadi pengganggu. Sarah pasti sedih banget karena omongan Papa tadi. Sarah, ini aku buatin minum ya. Kamu kan belum makan dari pagi. Nanti saja, Raya. Aku tidak mau apa-apa. Sarah, kamu itu harus makan. Kamu itu kan lagi hamil. Kasihan loh bayi kamu. Raya, kalau saja kedatanganku ini malah mengganggu keharmonisan kalian, mungkin lebih baik aku pergi saja. Sarah, kamu itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu itu bagian dari keluarga kita. Udah, sekarang kamu jangan sedih ya. Nanti kasihan loh bayinya ikutan sedih. Ayolah Sarah, kamu jangan pikirkan soal tadi. Biar itu menjadi urusan aku dan Papa. Aku yakin cepat atau lambat, Papa pasti akan menerima kamu. Maafkan aku, Sakti. Semua ini karena aku. Izinkan aku pergi dari sini karena aku tidak mau menghancurkan rumah tangga kalian. Aku tidak mau. Kalau saja aku tidak datang ke sini, orang tua kalian tidak akan marah sama aku. Tidak Sarah, kamu tidak boleh pergi karena kamu tidak bersalah. Dan aku minta kamu jangan memikirkan apapun kecuali kandungan kamu, Sarah. Justru sore ini, kamu harus datang ke dokter Nadia untuk cek kandungan. Tapi, aku betul-betul merasa tidak enak kalau ada di sini. Sarah, aku yakin kok nanti Papa juga akan menerima kamu. Raya benar, sama seperti Mama dan Jidan. Aku rasa begitu. Ya Allah, aku tidak boleh memberitahu mereka kalau Ibu Hilda dan Zidan dulu pernah ingin membunuh aku dan Diji. Aku tidak boleh terlambat ke pasar itu. Aku tidak mau mengecewakan Surya lagi. Aku harus datang ke sana. Oh, sepertinya itu foto keluarga Pak Adiaksa. Jadi ini keluarga Sakti. Itu Sakti dan... Kenapa? Kamu ingin mengenal keluarga kami lebih dekat lagi? Iya. Itu aku. Tampan kan? Itu Sakti, itu Mama, Papa, dan itu Vindi. Oh, itu Vindi. Di mana dia? Aku tidak melihatnya.
Vini belum pulang, dia masih ada di kampus. Oh, Kelihatannya kamu mau pergi? Mau aku antar? tidak usah, terima kasih. Aku bisa pergi sendiri. Nggak apa-apa, aku juga sekalian mau keluar kok. Gimana? Ya sudah. Tenang, aku nggak akan ada niatan buruk sama kamu. Justru, aku pengen mengenal kamu lebih dekat lagi. Ya, baiklah.